Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Randy Vedi Vlog. Oke teman-teman, hari ini aku akan mengajak kamu untuk membuat kimbap dengan kearifan lokal ya, yaitu kimbap yang menggunakan nasi putih dan kimbap yang menggunakan nasi kuning. Ikutin terus video aku sampai habis. Ya friends, untuk membuat kimbap ini aku punya beberapa bahan yang aku akan jelaskan satu-satu ya. Oke, pertama ini aku punya nasi putih ya, nasi putih biasa aja, Indonesia punya, cara masaknya juga biasa, pakai magicom aja, atau misalnya kamu pengen agak sedikit mirip-mirip nasi Jepang, boleh itu berasnya ketika mau masak tuh dicampur dengan sedikit beras ketan ya. Lalu ini kebetulan aku punya nasi kuning di rumah, jadi aku mau eksperimen nih, coba kimbap pakai nasi kuning, nanti rasanya bakal enak apa enggak. Nah, untuk wrapnya ini ada nori yang khusus untuk membuat kimbap, yang lembarannya itu cukup lebar ya. Kalau misalnya teman-teman gak punya nori yang seperti ini, boleh beli yang di minimarket aja tuh, yang ukuran lebih kecil-kecil, cuman disambung-sambung pakai nasi nanti ya di lemnya gitu. Kalau seperti ini biasanya beli di e-commerce atau di toko-toko juga banyak. Kemudian untuk isiannya aku menggunakan mentimun, lalu ada juga wortel, lalu ini sosis sapi dan ayam deh kayaknya digabung ya. Dia yang premium punya sih gitu, jadi rasanya enak. Kemudian ada telur, aku pakai satu aja untuk nanti dibuat dadar. Nah, untuk bumbu dadar telurnya aku cuma pakai garam, lada, dan nanti sedikit minyak aja ya. Kemudian untuk nasinya teman-teman kan kimbap atau sushi itu juga nasinya harus ada rasanya ya. Ini tuh aku pakai minyak wijen. Kalau misalnya nggak ada minyak wijen, teman-teman nggak usah pakai, skip aja. Lalu ini ada oyster sauce. Oyster sauce itu nanti aku untuk menumis si wortelnya ya, karena wortel itu harus ditumis gitu. Nah ini juga jadi nasi kimbap itu biasanya pakai mirin, kita bakalan pakai pengganti mirin aja karena mirin itu ada alkoholnya ya. Ini aku pakai gula, lalu pakai kecap asin, dan juga pakai sedikit cuka nantinya ya. Nah, untuk lengkapnya gimana cara bikinnya aku bakalan jelaskan setelah ini. Oke friends, untuk kimbap yang nasi kuning ini kan dia, kalau nasi kuning ini sudah berbumbu dan aromatik ya, jadi aku nggak perlu apa-apain lagi, aku skip dulu. Kemudian kalau untuk nasi putih, untuk kimbap atau sushi itu kita perlu kasih bumbu ya. Ini dia bumbunya. Minyak wijen sekitar 1 sendok makan, aku akan campur dengan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian aku campur dengan kecap asin kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian cuka ya. Nah, karena cuka ini asam banget, aku pakai 2 tetes aja. Udah cukup. Kemudian ini kita aduk-aduk ya supaya merata. Kemudian kita campur aja ke nasi yang masih hangat ya teman-teman ya. Mungkin nasinya akan sedikit berubah warna jadi agak kecoklatan gitu, tapi itu justru bikin kimbapnya itu ada rasanya gitu ya. Kita campur rata. Nah, selanjutnya aku akan kocok telur. Kita campur menggunakan sedikit garam dan lada, jadi kayak kita bikin telur dadar biasa aja. Kita kocok rata ya. Ya, kemudian ini aku lagi dadar telur ya teman-teman ya, seperti biasa aja kalau kita dadar telur ya. Berikutnya aku akan iris sayurannya. Yang pertama adalah
timunnya. Teman-teman boleh pakai timun yang lokal yang biasa aja, atau boleh juga pakai timun Jepang yang warnanya hijau itu ya teman-teman ya. Bijinya nggak usah dibawa. Kita pakai daging buahnya aja. Lalu kita buat panjang-panjang kecil seperti ini. Supaya nanti gampang dibentuknya ya ketika digulung. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, aku akan potong sosisnya. Kebetulan aku pakai yang premium dan ready to eat, jadi aku ini nggak akan goreng lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai sosis yang memang perlu digoreng lagi, itu harus sedikit digoreng pakai minyak sedikit ya. Nah, kenapa aku pakai sosis sekarang? Karena kalau di Korea itu kimbap tuh biasanya pakai spam itu ya teman-temannya, yang kayak cornet tapi padat. Nah, biasanya itu rasanya tuh mirip-mirip sama sosis gini gitu. Jadi kimbap yang kita bikin rasanya juga akan mirip-mirip dengan kimbap Korea. Nah, seperti ini. Berikutnya aku akan iris-iris si wortelnya. Kita iris-iris kecil-kecil memanjang gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk wortel ini kita nggak akan masukin ke kimbapnya mentah-mentah ya teman-teman. Jadi kita harus menumisnya dulu sebentar aja. Kita akan tumis pakai saus tiram dan sedikit minyak gitu, biar ada rasanya. Ya, sebanyak ini ya wortelnya teman-teman ya. Nah, ini adalah telur yang sudah kita dadar tadi. Ini aku akan iris memanjang seperti ini. Oke, ini sudah aku iris-iris telurnya. Ya friends, berikutnya aku akan menumis si wortel ini. Ini penggorengannya masih ada sedikit minyak ya. Tadi bekas aku goreng telur, nggak usah banyak-banyak minyaknya. Yang penting kita kan mau matangin si wortel ini ya, itu tujuannya. Kemudian ini akan aku tambah sedikit saus tiram yang aku campur dengan sedikit air ya, biar dia matang. Kita tunggu sekitar 2 menit aja sampai dia setengah matang. Ya friends, langsung aja kita gulung kimbapnya ya. Oh ya, sebelum teman-teman naruh si seaweed ini atau nori ini, bisa teman-teman boleh pakai ala sushi yang dari kayu itu, dari bambu ya, atau juga boleh pakai plastik atau apa aja. Tapi kalau aku mau langsung aja, dan aku mau langsung aja pakai tangan, nggak pakai sarung tangan karena aku udah cuci tangan bersih ya. Kemudian yang pertama akan kita taruh di atas nori ini adalah nasi sushinya yang sudah kita bumbui dengan kecap asin dan lain-lain itu ya teman-teman ya. Kita akan ratakan nasinya dan kita tipiskan seperti ini. Jadi kalau kimbap atau sushi gulung itu, sushi fusion itu konsepnya adalah
nasi gulungnya orang Korea atau orang Jepang ya teman-teman ya. Untuk isinya tuh bebas-bebas aja, teman-teman boleh isi dengan misalnya abon, atau juga dengan kalau mau kearifan lokal bisa dengan rendang atau apa aja gitu ya, yang sekiranya bakalan enak. Tapi biasanya memang kalau di Korea tuh isinya telur, mentimun, wortel, bayam Korea gitu ya, terus juga spam gitu, atau juga mungkin bisa dengan seafood gitu, bisa kayak crab stick atau apa aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita isi nasinya dari ujung sini ya sampai dengan ujung sini aja, kita sisakan sedikit norinya ya, jangan semua dikasih nasi gitu. Kemudian kita akan isi dengan isiannya. Ini aku taruh telur dulu, isinya juga sesuai dengan selera ya, banyaknya ya teman-teman, tapi aku pengen kimbap yang full dengan isian gitu, biar puas gitu teman-teman ya. Kita perhatikan ujung kiri dan kanan tuh juga harus penuh teman-teman gitu ya. Jadi kita tata-tata sedikit, jadi setiap irisannya nanti, irisan kimbapnya itu harus kebagian isiannya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipotong seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian kita isi dengan tumisan wortel, ini juga memanjang ya. Awal-awal bikin kimbap harus sabar ya teman-teman, tapi semakin teman-teman sering bikin kimbap nanti semakin profesional. Oh ya teman-teman, supaya lebih gurih dan enak, aku akan tambahkan mayones di dalam kimbap ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada mayones, it's okay. Nah cukup. Kemudian kita akan gulung. Nah ini adalah cara yang cukup tricky ya, itu teman-teman padatkan si isinya, baru kita rolling ke depan. Kalau ada isian yang keluar nanti kita potong aja ya. Nah seperti ini ya friends, ini tuh 2 buah kimbap yang sudah aku bikin tadi. Ini tuh gendut-gendut dan gemoy banget teman-teman ya. Tuh si nasi putih dan si nasi kuning ya teman-teman. Karena udah lapar, ini aku langsung potong aja si kimbap-kimbap ini, sekitar masing-masing 2 cm ketebalannya ya teman-teman ya. Kalau terlalu tipis nanti khawatirnya dia isinya hancur gitu. Kalau misalnya untuk jualan disarankan teman-teman pakai sarung tangan ya, boleh yang plastik atau yang karet, tapi kalau aku karena mau dimakan sendiri ya it's okay lah, yang penting tangannya bersih ya friends. Sekarang aku lagi
memotong si kimbap dengan nasi kuning tadi ya. Tuh, lebih menarik sih warnanya. Nah, ini dia udah selesai pembuatan kimbapnya ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau lihat resepnya boleh buka description box aku. Lalu ini untuk rasanya. Nah, ini sih mirip-mirip dengan kimbap yang memang otentik Korea. Lalu yang ini memang lebih ke rasa nasional ya, karena dari nasi kuning yang aromatiknya itu. Oke, thanks for watching my video. Jangan lupa teman-teman subscribe untuk melihat video-video masak aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.